Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good evening everybody. Feeling good? Still feeling hungry? Sleepy? Yes. Okay, before we begin our little let's pray. Yes, we pray. Begin. Jangan doanya sepihak ya, nanti takutnya masih terkabul ya, gitu ya. Oke, kita lanjutkan materi kita. In the previous video we have discussed about the general area we will discuss in this semester. And now we will continue area fences. Nah, di beginning of semester ya, di awal semester kita sempat ketemu bahasa Inggris 1, kita bahas fences ya. Jadi paling tidak kita akan review ulang aja tentang fences ya. Nah, kan pada dasarnya fences itu kan terkait dengan yang namanya waktu ya. Setiap fences memiliki waktunya masing-masing. Nah, setiap fences memiliki kata kerjanya masing-masing. Nah, simple present kira-kira kejadian aktivitas kegiatan yang dilakukan kapan? Saya review saja sambil nanti kita akan membuat pola kalimat positif, negatif, interrogatif. Nanti kita kaitkan dengan bidang lainnya ya. Oke, present tense kira-kira kapan terjadi? Present sekarang, tidak selalu sekarang. Saat ini ya. Saat ini tidak selalu sekarang ya. Nah, berarti saat ini biasanya menunjukkan kegiatan yang mungkin rutinitas kita lakukan ya, mungkin kita lakukan, mungkin kita kerjakan dalam kegiatan waktu tertentu. Nah, biasanya menjadi kayak gini, kebiasaan rutinitas ya. Jadi ketika kalian ingin menceritakan aktivitas atau kegiatan yang mungkin kalian lakukan, kalian biasanya memakai ini. Nah, present itu termasuk tenses yang pamungkas, dia tenses yang umum, yang paling dasar, present, past, sama future. Nah, atau menjelaskan apa ya, selain kebiasaan, rutinitas ya, sesuatu yang terjadi pada saat ini tidak selalu sekarang ya. Nah, atau bisa menjelaskan sesuatu yang fakta, general, umum. Nah, biasanya ditandai dengan penggunaan verb 1. Jadi setiap tenses itu verbnya beda-beda ya, ada verb 1, verb 2, verb 3. Nah, present menggunakan verb 1, verb yang masih original, yang belum ada tambahan. Verb 1 ya, oke. Nah, pada verb satunya itu ada yang namanya NS atau ES. Nah, ketika subjeknya adalah IND, maka kata kerjanya di NS apa ya, kata NS atau ES. Tapi ketika subjeknya adalah she, he, dan it, maka kata kerjanya harus di NS atau ES. Nah, ini jadi kunci. Nah, berarti kan gini logikanya. Berarti kata kerja kalau di NS ES berarti kan khusus untuk she, he, it, sedangkan IND tadi yang S atau ES. Nah, berarti ada aturan lima setiap perubahan kata dalam bahasa Inggris. Setelah itu ketambahan huruf, hilangkan huruf, digantikan huruf, maka dia pasti ada aturan. Nah, kita kesini nih. Jadi kalau untuk she, it ya, yang dia ending S dan S, ketika kata kerja bentuk utama ya berending O, S, H, T, C, H, X dan SS, maka ketika nanti yang memakai she, it, dia pakai ES ya. Go jadi goes ya, bukan go jadi goes ya, bukan goes ya. Nah, bukan goes juga, was jadi woses dan sebagainya. Jadi ketika I day pergi, aku kamu mereka kita pergi pakainya go, tapi ketika yang pergi itu she, dia atau it, dia laki dan perempuan atau misalnya untuk benda, maka dia pakainya goes ya. Jadi ini dasarnya. Nah, terus kita kesini kata have itu mempunyai atau memiliki. Nah, itu kalau yang memakai IND, kalau yang memakai she, dia jadi has ya. Kalau IND pakainya do, mengerjakan atau melakukan, tapi ketika subjeknya adalah she, dia jadi does ya. Nah, bukan does, does. Nah, terus kita ke tengah, kalau kata kerjanya endingnya adalah huruf konsonan, maka selain huruf A, I, U, E, O plus Y, maka huruf Y berubah jadi I baru tambah ES. Maka jadinya study. Kalau untuk IND, kalau yang belajar she, dan dia jadi studies dan seterusnya. Selebihnya, setelah aturan verb yang ending ini, maka secara umum harus menggunakan di ending S. Kalau untuk kata kerja ya,
play sulit ya, karena ini kan untuk IUD, kalau ini kan untuk she did ya. Misal yang bermain saya I play, kalau yang bermain dia laki-laki atau dia perempuan maka jadinya plays, she or he plays. Nah, jadi ini yang jadi dasar. Jadi ini modelnya tuh nggak salah-salahan. Oh kayaknya study itu studies pakai es, oh kayaknya ini enggak ya, tetapi memang sudah ada aturan. Kita mainnya ending dulu. Fungsinya apa? Mungkin secara umum saja ya. Nah, menyatakan kebiasaan rutinitas. Misalnya apa? Oh, I get up at 5 o'clock in the morning. I go to school every day. I have breakfast in the morning. We go to school by bus. We study at least every Friday, for example. Nah, I drink a cup of coffee in the evening. Misalnya, I drink a cup of tea in the morning, for example. Jadi rutin kita biasa lakukan dalam waktu-waktu tertentu. Misal di pagi hari, di siang hari, di sore hari, di hari tertentu, setiap apa misalnya kita pakai present ya. Terus kayak ibarat kata aktivitas yang mungkin kalian lakukan di hari Minggu. What time do you get up on Sunday? Kalau misal di hari Minggu biasanya lebih pagi atau lebih siang? Nah, orang lebih siang malam ya. Nah, adakah yang hari Minggu tiduran? Oh, malah kerja. Nah, ya, malah kerja. Nah, ya, bisa katakanlah adakah yang harus CFD kalau Minggu? Adakah yang harus di rumah kalau Minggu malah di rumah aja? Oh ya, tergantung tuh kan. Oh ya, kalau tanggal muda dolan, kalau tanggal tua di rumah gitu ya. Nah, pokoknya kayak ini aja misal kalian hari Minggu atau misal di pagi hari di sore hari breakfast ada yang pagi harus sarapan. Nah, harus nasi. Nah, adakah yang di sini sarapannya harus kopi? Oh enggak. Terus ya. Nah, adakah misal yang pagi harus kopi? Oh, ini kopi hitam. Oh bukan. Adakah misal di siang hari di sore lunch ada yang siang hari harus makan nasi? Oh enggak. Ada yang setengah kalau siang ke sore itu harus makan lagi? Oh enggak. Adakah misal di sore have dinner in the evening adakah yang malam harus makan? Oh ya Pak, sebelum tidur ya. Nah jadi, oh ya jadi kayak itu aktivitas yang penting kalian lakukan. Usah di pagi hari biasanya ngapain? Entah kopi, entah teh, entah harus makan nasi. Jadi kayak itu kalian lakukan. Jadi kalau kalian menceritakan aktivitas yang penting kalian lakukan di waktu tertentu kalian pakai imaginasi. Present ini termasuk tenses menenangkan. Karena pasti kebanyakan itu pasti akan menggunakan present. Dasar apa ya? Nah, terus mengatakan apa sesuatu menjadi fakta. Kayak fakta alami, sosial. Jadi kayak fakta apa secara geografis, secara alamiah, secara fisika, kimia yang memang seperti ini ya. Bisa rises from the east. Kenapa kok pakainya tambah es bukan sunrise? Karena sun kata gantinya it. Nah, maka dia dengan es. The sun sets. Kenapa kok pakai es? Karena the sun sebagai it. Terus ya seperti itu. Jadi ikutin saja. Misal trains run on tracks ya. Kereta berjalan di atas lintasannya. Kenapa di sini kok pakai run bukan trans? Karena trace itu kan jamak. Kan kalau benda yang endingnya SES dia jamak lebih dari satu. Maka kata gantinya kan bisa D. Maka dengan radian S AUD, radiannya she radian S. Mudah-mudahan nggak lupa yang sebesar ya. Dan ekspresi satu ya, sementara ekspresi satu. Oke, nah terus menyatakan apa? Sesuatu yang memang sudah dijadwalkan. Sesuatu yang memang sudah dijadwalkan kayak kita jadwal tertentu. Kayak misal pertandingan, jadwal pertandingan. Di sini place. Kenapa kok place bukan play? Karena film itu mesti berisi banyak dia itu satu nama. The government goes, pemerintahan meskipun orang yang banyak di dalamnya, tapi dia tetap mewakili satu individu, satu nama gitu. Terus di sini kenapa kok pakai trace? Nah, karena trace sebagai it ya, maka dia pakai s. Nah, kayak jadwal keberangkatan kereta api, jadwal
mulai jam 8, terus sekolahnya mulai jam 9 for example. Terus jadwal keberangkatan, jadwal pembukaan, grand opening, ya intinya sesuatu yang sudah disediakan di jadwalnya. Memang sebenarnya kayak ini kan baru menggunakan data, tapi kan itu memang bisa juga mengarah ke present ya. Terus apa lagi? Nah, tenaga waktunya apa? Tenaga waktunya bisa kayak kata everyday, misalnya every month, every year, every apa misalnya the morning, in the afternoon, bla bla bla, clock misalnya jam 8 misalnya, atau berapa kali dalam waktu tertentu, once, sekali, twice, 2 kali, 3 times, 3 kali ke atas. Misal, I drink medicine 3 times a day, saya minum obat 3 kali sehari, atau I take obat 3 times a week, misalnya mandinya 3 kali seminggu misalnya, itu juga kan rutinitas kan. Misal I play a game on the weekend, kalau untuk khusus weekend saya magang misalnya, jadi kayak gitu ya. Jadi nanti kita lakukan. Terus ini ya, kita akan ke sini. Penggunaan verb 1 tadi, kalau subjeknya adalah IND, maka kata kerja adalah S atau ES. Tapi ketika subjeknya adalah she, he, dan it, maka dia menggunakan ending S atau ES. Ya. Nah, terus menggunakan apa saja? Menggunakan to be, is, and are. Nah, kalau I menggunakan M, is menggunakan apa? Is itu buat she, it, are untuk you, me, sama they. Nah, terus menggunakan have in verb do atau does ya. Do atau does artinya bukan melakukan atau mengerjakan, tetapi dia fungsinya membantu. Katakanlah misal dalam sebuah kalimat ini Indonesia ya, misal saya belajar bahasa Inggris. Saya tidak belajar bahasa Inggris. Apakah saya belajar bahasa Inggris? Dikasih kata tidak, otomatis negatif. Saya tidak belajar. Cuma ditambah tidak, langsung negatif. Tapi kalau dalam bahasa Inggris nggak bisa. I study English. I not study English also. I itu namanya langsung pengguna. Nanti kita butuh kata bantu. Jadi kata bantu fungsinya dia itu membantu, tetapi dia ada, tapi dia nggak berarti. Enak tapi lagi yang betul. Karena memang nggak ada artinya fungsinya ini. Perasaan ya. Gantian saya ganti ya. Oke, seperti itu ya. Jadi fungsi dia ada, misalnya ada, tapi nggak bisa dialihkan. Karena cuma membentuk pola negatif sama hidrogen. Dari Ayu pakainya do, she, it pakainya does. Nah, ini yang paling dasar sekali. Kita ini sudah bagus. Kita coba ini ya. Oke, misal ya. Di sini ada sebuah kalimat choose the appropriate verb ya. Ending S or ES based on the sentences given. Nah, di sini tidak pilih. Kalau ada soal seperti ini, maka fokusnya langsung ke subjek. Kalimat itu harus ada subjek dan verb. Maka fokus ke subjeknya tunggal atau tidak. Karena kata kerja dia akan mengikuti apakah everyday, apakah everyday ya. Yang nomor 1 it's ya, bukannya it's. Maka itu it's ya. Tapi kalau subjek ada she, it is, bukan it is ya. Nah, maka itu it. Nah, 2 si, karena ini kata baginya they itu luas ya. They itu mereka itu bisa mereka orang yang jumlahnya banyak, bisa benda orang yang jumlahnya banyak. Nah, terus the child rich ya, the child itu anak 1. Kalau anak-anak children, nah the child itu 1, children anak-anak. The kids ya, anak-anak. Kids sama children sama anak-anak itu ada sinonim ya. Students, right? The boy wake ya. Get up, wake up artinya bangun tidur, sama ya, mengganggu yang makan. People watch tanpa es. People itu orang-orang. Tunggalnya apa? Person itu 1 orang. Kalau orang-orang people bukan person ya. People itu orang-orang family. Meskipun ini isinya banyak, tapi dia memang juga 1. Nah, meskipun kan family itu modelnya tuh kayak tadi tim. Jadi ketika misalnya isinya meskipun banyak, dia tetap dihitung 1 kakak atau seperti itu ya. Maka terus ya main family. Terus the baby cries, the bus
brother. Good. This one? Sex. Okay. My sister. My sister. My sister sebagai she. Berarti dengan S. Dan kok dosa? Dapat aku masih gagal loh ya. Itu pesan ya. Sadus loh ya. Ya go dari go sunnah. Tapi kalau ini go jadinya das. Sesuatu tulisannya berbeda. Kok sunnah tulisannya beda ya. Das. Aku rasa gagal loh ya. Jadi ya. Bagaimana sih masa cici? Ya udah. Pan. In the train. Comes ya. The cat. Sleeps ya. They watch the teacher. Gives the teacher itu watch apa nih? Dia tuh ya next ya. Armstrong. Rings ya. Kita gantinya it ya. Benda. The children collect ya. Terus kita kesini nih ya. Kesini. Bagaimana untuk membentuk ini nih ya, kalimat positif, negatif, interrogatif ya. Nah, nanti pas setelah UTS, nanti tetap kita akan sejumlahnya berdasarkan ya. Nah, kalau bagaimana kalau kita ingin membentuk positif, negatif, interrogatif ya. Misal itu selama ini sih. Kata berarti tadi apa dulu dan das ya, jangan bilang terus ya. Das, do dan das ya. Nah kalau Ayubi pakainya do, he pakainya das ya. Kok harus sesuai subjek, ini wajib ya. Ayubi VNS, he VNS. Bagaimana kalau kita ingin membentuk positif? Subjek diikuti form 1 lah, form 1 ini tergantung subjekmu, VNS ora. Negatifnya apa? Subjek plus do atau das plus not. Diikuti form 1 fungsi original. Sebelumnya ada tambahannya SES di original ya. Karena SES sudah diwangi ini kalau das. Interrogatifnya do atau das diturunkan plus subjek plus form 1. I play piano. Aku main piano. Aku gak main piano. I not play piano besok ya. Karena di sini ada kata kerja play subjek predikat, maka kita butuh kata bantu. I do not play piano atau I don't play piano. Interrogatifnya do diturunkan, do I play piano? Apakah aku main piano? Terus Lisa plays piano. Lisa bermain piano. Kenapa kok plays? Karena Lisa sebagai she. Kenapa kok nggak playlist? Karena rumus tadi. Yang kotak tadi ya, plays ya. Lisa karena Lisa sebagai she, maka Lisa pakainya das. Lisa does not. Terus kemudian form 1 masih original. Does not play piano karena XS sudah di sini ya. Jadi di sini harus kembali vokal. Terus interrogatifnya apa? Does nanti diturunkan. Does Lisa play piano? Nah nanti jawabannya ikutin. Yes, she does. No, she does not. Nah, untuk jawaban dia semua selalu ikuti si pertanyaan. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu membentuk apakah? Buku kata-kata bahasa Indonesia tidak ada kasus ya. Jadi kata apakah ini umum. Tapi kalau bahasa Inggris untuk tanya apakah bisa biasa tapi bisa just apa. Jadi rapi Google ya, rapi seperti itu. Kita coba gampang aja. I love you. Negatifnya I do not apa itu nggak boleh. I do not love you. Oke. Negatifnya oke. Do I love you? Nah, you love me. You don't love me. Oke. Negatifnya do you love me? Kita jawabannya yes, I do not. Terus kita coba.
does not. Terus verb 1 has tadi apa verb 1-nya? Have ya, you have. Makanya tinggal ikutin ya, does my sister have a cute cat? Nah, terus my family goes to Bali. Does benar, oke. Does not verb 1 go ya. Nah, ini tinggal ikutin aja. Does my family ya go to Bali. Nah, kalau misalnya saya ganti ya, nah, kalau di sini saya ganti my friend. Nah, kalau di sini saya ganti my friends go to Bali. My friends karena kata gantinya they dia pakainya go. Berarti my friends kata baru. My friend enggak, kita butuh kata baru di ordas. Tuh, nah asal belum ya. Nah, tinggal aja tuh my friends ya go to Bali. Nah, tinggal seperti itu saja. Kalau ini nih, coba ya. Nah. Seorang anak laki-laki sedang mengerjakan sebuah proyek. Boy. Nah, dan di sana itu kata kerja utama, ya. Maka kita tetap butuh yang namanya kata kerja bantu. Boy. Does a boy. A boy. Boy itu she, he, it atau you, we, a they. A boy. He, maka does not. Terus turun verb 1 do. Nah, di sini kan harus beda konsep. Doesn't do atau does not do atau do not itu kan kata kerja bantu. Berarti kan kita masih butuh kata kerja utama. Nah, kan kita kata kerja bantu do not terus gantungan terus tidak terpisahkan ya. Do not, does not, jadi otomatis dia tetap. Nah, udah beda konsep. Dan betul-betul boy do a project. Nah, terus ini murid-murid mengerjakan tes. The students do a test. Kita ngikutin the students ya. Di sini murid-murid kata gantinya they, maka kata bantunya do not atau don't. Nah, kita masih butuh kata kerja utama ikutin atasnya do a test. Kan di sini harus beda konsep ya. Does not, do not itu kata kerja bantu ya. Jadi nggak bisa diartikan. Enak kan perhatian. Oke. Nah, seperti itu ya. Kita akan coba ke soal. Aku gimana ya? Pertama kita ke pasir soal. Oke, misal kayak gini, ABC or D. Hati-hati karena memang saya buat agak mengecoh. Nanti soal tes kita akan seperti ini, ya. Ini tak ambilkan sama air yang dikit-dikit lah ya. Tapi sebenarnya nggak masalah kan sih, masalah cuma does not, do not sama vokal jadi kalau pakai istilah apapun sebenarnya kan tetap sama. Yang berubah cuma do not, does not. Jadi gitu. Ketemu? Oke. Cuma saya tengok mulai nanti kan ada garis warna di bawah. Ada garis warna di bawah itu menunjukkan ada ejaan atau tulisan salah. Huruf B kurang, huruf B salah, atau huruf B kakean. Berarti katakanlah biasanya sih di garis bawah itu menunjukkan yang salah. Coba ya, kasih benar do not use kan. Tapi di sini uses kan. Nah, coba kita hilangkan. Harusnya hilang. Karena sudah tercengin apa ya? Namanya diagram cek. Kalau setting namanya kan harusnya dikalikan sama. Mungkin dikalikan itu bahasa Indonesia atau tulisan mana sih kurang typo itu kan garis kok. Nah, gitu. Seperti itu.
Nah, seperti itu ya. Kita coba. Misal bocor itu enak, tapi kalau ujian enggak ada gitu ya. Alagi, oke, alagi, oke. Alagi, oke ya. Perhatikan subjek ya. Biasanya tidak selalu. Biasanya kalau subjeknya lebih dari 1 jam, itu SPS. B, ya lecturer. Nah, dia kayak teacher bisa maka dia pakainya das ya. Ini masih sama. A, B, B, oke. Sekarang aku sudah siapa ya? Enggak apa-apa. A, B. Kayaknya sama yang bukan ya. B. Polanya sama ya. B, oke ya. Saya orang anak gitu ya. Coba. Ini. Wes itu kira kemana? Coba kan hari Sabtu itu, nggak student ya, nggak lecturer nggak? B, technician. Nah dia bisa she or he ya. Does not turn on, menyalakan khusus untuk kelistrikan ya, turn on. B, repair sama dengan face number baik ya. B, oke, dasar edit juga mengedit, ubah kok mengedit ya kok ubah. A, B. Ini kayaknya nanti di opsinya A, B benar gitu ya. Nanti tak acak deh. B, oke ya. Oke, A, B, terus nih. Oke, desain grafis. Oke ya. Nah, jadi seperti itu ya. Itu hanya sampel. Next setelah UTS kita akan bahas profesi terkait IT tentang informatik graduation ya. Nanti kita akan akan pakai present ya, dan polanya juga akan sama seperti ini ya. Ini programmer doesn't use the computer to manage code aja ya. Ya, developer ya tidak menggunakan apa ya, menggunakan untuk mengupload regulasi. Ini kan aktif nih ya, sekarang kita ke pasif. Nah ini kan ada, kalau kalian menemukan, kalau kalian itu kan kalau menemukan kata, bukan kata, ibarat kata jenis pola kalimat itu kan tidak selalu kalimatnya aktif dulu. Apalagi kalian itu berhadapan air itu melekat sekali dengan bahasa Inggris. Opposite buka, tetap dikit bahasa Inggris. Apa dikit bahasa Inggris, buka buku sedikit tentang buku komputer, buku apa, kebanyakan introduksinya bahasa Inggris. Buka apa ya, membuka user manual atau buku panduan bahasa Inggris lagi. Jadi dunia IT itu ya tidak lepas dari situ. Kalian main game bahasa Inggris juga kebanyakan. Nah, maka dari itu tidak selalu kalimat itu polanya aktif, tetapi masih alias kayak misalnya saya menyalakan komputer, misal gitu ya, saya menyalakan komputer, ada subjek, ada verb, ada objek. Nah, kalau dipasifkan, pasif itu kalau kata kerjanya mau atau ber, tapi kalau pasif itu bisa jadi dia tetap. Maka misal saya menyalakan komputer dinyalakan oleh saya. Nah, itu sangat wajar kalau dalam dunia IT ya. Sebenarnya seperti itu. Nah, apapun kalian baca berita, baca sosmed, mungkin berita-berita ya yang lagi viral-viral atau dunia IT sekarang ini pasti pakainya pasif, tidak selalu mengatur berhenti. Nah, oke, di sini kalau pola pasif maka ada penggantian susunan letak. Yang awalnya subjek jadi objek, saya menyalakan
maka yang bisa dipasangkan yang ada objeknya. Tidak selalu kata kerja itu bisa dipasangkan. Kayak kata kerja apa yang bisa dikasih objek, kayak saya berlari, saya dilarikan, harus bisa cerita loh gitu ya. Nah, saya ini nih, apa lagi ya? Saya tersenyum, saya disenyumi, beda, ya udah beda. Nah, jadi nggak semua verb itu bisa dikasih objek, nggak semua bisa membantu ya. Nah, jadi ada penggantian posisi yang apabila subjeknya itu adalah I being she in. Maka ketika nanti di pasif, maka dia harus berubah. I jadi me, you jadi you, we jadi us ya. They jadi the, she jadi her, he jadi it, tetap it ya. Ini it, tapi it makan, ini it biasanya ya. Nah, to be harus sesuai subjek. I am, you, we, they pakai nah, she, it is. Terus di sini polanya apa? Pola positifnya subjek plus to be is and tergantung subjek diikuti verb 3. Nah, jadi semua pola pasif di titik-titik menggunakan verb 3. Semoga ini nggak lupa ya verb 3 ya. Kayak verb 3 itu verb yang kalau reguler kan ada pola reguler sama irregular. Kalau regular verb biasanya dia di D sama itu. Kalau irregular verb biasanya itu endingnya berubah. Kemarin kita sudah singgung belum sih? Oh, belum. Ini saran saya. Kita akan kita akan coba irregular verb. Regular itu kan verb 1, verb 2, verb 3 dia beda ya. Misal kayak kata it. Verb 2-nya apa lagi? Remek, itu ada irregular S ya. Oke, verb 3. Campur-campur nggak apa-apa. Itu kayak kata ini, ring. Bukan. Kalau buruk, sama kemarin. Maaf. Kalau ini ring. Verb 2. Bukan. Broken. Maka broken artinya disakiti, dipatahkan. Karena kalau broken kan jadi yang dipatahkan, dipecahkan. Nah, terus ini do nggak ada terus. Aku sudah tahu nggak ada yang SES ya. Do itu benar, oke. Verb 3 ra itu. Dan itu dunak ya. Terus ini sing, oke benar. Swim, oke ya. Swim, iya benar. Swim, oke. Ya sing sang, bacanya sang. Ada baca dibaca a, sing sang ya. Terus ini apa lagi ya? Oke, ketiga return. Terus ini go. Remek. When. Ketiga remek ini. Terus ini saya apa lagi ya? Komen ya guys. Ini. Oke, ketiga. Forgotten momen-momen yang terlupakan. Unforgotten momen-momen yang tidak terlupakan. Stand. Oke.
Given. Oke, LJ. Terus left. No. Mari kita coba apa yang sembunyi. Nah, itu ya. Terus satu lagi apa lagi ya? Itu dua cara ya. Oke, baik. Sorry baik. Oh, oke. Sama ya. Nah, itu dua cara ya. Next kita tambahkan ya. Nah, jadi ini. Jadi penggunaan ketiga apa video belakang ya itu khusus untuk pasif. Nah, untuk mulainya gimana? Positifnya subjek plus to be SMA plus verb 3 ya itu yang irregular ya irregular itu kan jenis rangkuman ya berarti kan yang di verb 2 verb 3 itu sangat baik kuncinya hafalan ya beda kalau dia irregular biasanya endingnya id tidak ada ending ses itu sudah cerita ya. Nah itu present. Negatifnya subjek to be nya SMA plus verb 3 tinggal tambah not. Interrogatifnya tuh punya SMA plus subjek plus verb 3 bisa the man opens the door. Laki-laki itu tuh bisa pintu, maka pintu dibuka laki-laki itu. Nah hati-hati kalau dalam pola pasif ada subjek baru. Soalnya di sini pas pola aktif subjeknya itu tunggal, tapi ketika dia dipasifkan kan muncul subjek baru nih karena dari objek dia pindah ke sini bisa juga dia subjeknya bisa tunggal bisa jamak. Jadi tidak fokus ke sini karena di sini ada perubahan subjek sama objek. Maka the door karena di sini pintunya satu kata gantinya maka pakainya is maka the door is terus ketiga dari open pakai regular open dan open by siapa by the man sebagai he jadi in by the man boleh by him boleh. Biasanya kalau dalam istilah buku bacaan by-nya hilang biasanya cuma fokus ke subjek to be verb 3. By itu biasanya opsional nggak selalu digambarnya ada. Terus negatifnya apa? The door is not opened by him. Terus interrogatifnya is who? Is the door opened by him? Apakah pintu dibuka oleh dia? Nah, kan kalau kita bisa sering kalau kita bisa ngobrol. Wes nggak KPR, kamu sudah ngerjain tugas. Nah itu kita bisa saja ini. Nah PR bukan. Nah PR please kamu kerjakan. Nah maksudnya kayak gitu kan. Jadi objeknya dulu. Nah PR bukan aku mau. Maka seperti itu. Oh ini lagi dia bersih toh. Nah gitu loh. Kan seperti itu kan. Kalau kita ngobrol tidak harus selalu tertulis ya. Mungkin kita ngobrol juga pakai yang pasif. Sebenarnya maknanya sama, cuma formatnya aja yang beda. I bring the books ya, saya membawa buku-buku, maka buku-buku dibawa olehku, maka the books turun. Oh karena the books dia jamak, maka pakainya a. The books a. Terus ketiga dari kata bring, brought by siapa? By me. Nah, terus negatifnya apa? The books are not brought by me. Interrogatifnya and the books brought by me. Apakah buku-buku dibawa oleh buku-buku memang tak bawa? Kita coba untuk membuat aktif ini. Dan nggak lupa kita akan coba membuat pola ini. Itu udah lihat nggak ini? Untuk anti itu masih online ya? Oh ya, karena mau aku tidak cocok. Nah, misal ya, ini
masuk gitu ya. Maka tinggal ikutin betul. Nah, kira-kira pakai itu ya. Tadi yang rumusnya tubinya SMA. Terus kau tiga. Tubi. Is oke ya. Yes ya. Is kau tiga. Bau baik ini. Nah, tinggal ikutin aja ini. Is not ya atau isn't. Oke. Apa ya tiga? Seorang anak perempuan bermain boneka-boneka yang lucu. Bukan bos lagi ya. Does not kop satu play cute dolls ya. Terus di sini tinggal ikutin does a girl play cute dolls ya. Terus pasifnya. Nah, boneka-boneka lucu dimainkan dari situ. Maka ya tinggalin aja cute dolls. Ini kita masih butuh to be is and or are oke. Factory pakai ed. Bayi apple boleh, bayinger boleh ya. Boleh sebenarnya. Apple boleh, bayinger boleh. Nah, maka di sini tinggal ikutin. Tinggal itu seperti ini. Apakah ada juga? Nah, ini yang ini. Hati, kalau diaktif ada subjek baru, bukan teacher lagi ya. Tadi itu punya apa? S, F, dan A ya. Maka D. Hati-hati subjek baru. Bisa tunggal, bisa jamak. A, slash S. Nah, ya. Hati-hati ya, hati-hati. Subjeknya baru ya, jangan sampai. A, hati-hati. Ini subjek baru. Dia dibentuk dari awal objek ya. Jadi kita fokus ke subjek ini, tetapi saya jadi objek. Kan tidak ya. Maka SB. Nah, hati-hati ya, karena di sini ada baru. Oke, ya. Aku punya lagi. Orang itu satu students. Kalau belajar study. Ya. Handphones pakai S, hati-hati ya. Subjek itu tunggal jamak. Biasanya sih jamaknya dingin biasanya ya. Is oke ya. AG is D. Assignments. A D ya. Yang tadi sudah pegang. Is D ya. Sekali lagi. A G. Yang tadi sudah pegang. Bentar. Nah ini. Ini sama-sama, cuma yang membedakan tuh TikTok ya. Oh, so online game.
Is. Kalau games baru hati-hati ya. Tapi pokoknya ini yang ini mirip. Is oke itu berarti bukan games hati-hati. Jangan itu biasanya MS. Kalau istilah kosakata di akhir itu gampang biasanya. Kita tidak ada gimana. I. Is oke ya. Bentar. Is oke ya. Is. Oh, kita begitu dari jawabannya ya. Gini. Pokoknya seperti itu ya. Nah, nantinya saat di setelah PS nanti kita masih review teks lagi ya. Nah, jadi ini hanya untuk review saja ya. Oke. Untuk absensi sekarang langsung di grup ya. Ada 50 orang. 60 orang. Ya seperti itu. Bisa lebih. Oh ya kemarin ya, nanti tidak di front. Ya seperti itu ya. Next kita masih membahas ini juga masih sama ya. Tapi nanti setelah PS saat nanti di bab apa gitu ya, nanti masih membahas itu sama. Terutama pada specification terus review specification design. Nah, kita masih bahas itu. Iya seperti itu ya. Nanti besok habis video thank you very much ya. Thank you, see you next after lebaran ya. Ya kan, ya lebaran ya. Iya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next video diskusi melepas.